Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di Set Podcast, podcast keilmuan dan digitalisasi dakwah. Ya di sini tempatnya di Sekolah Pasca Sarjana UIK, pusat kajian keilmuan yang unggul berbasis keislaman dan teknologi. Kali ini kita akan membahas topik feminisme bersama pakarnya Prof. Dr. Imas Kania Rahman, FPDI, selaku Sekretaris Program Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Torik. Ya, Prof. Torik punya beberapa pertanyaan seputar feminisme. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Prof. feminisme itu menurut pandangan Prof. Imas? Baik, feminisme pertama kali saya mengenalnya itu tahun 2006-2007. Ketika itu rektor di perguruan tinggi lama itu meminta saya menjadi sekretaris dari pusat studi perempuan atau pusat studi wanita. Waktu itu Indonesia sedang hangat-hangatnya berbincang tentang berita-berita tentang KDRT. Jadi banyak sekali kasus-kasus di rumah tangga yang melakukan KDRT, baik itu fisik, verbal maupun non-verbal. Kemudian banyak juga perbincangan tokoh-tokoh agama itu melihat fenomena seperti itu karena fikih tentang kehidupan rumah tangga itu lebih banyak diterjemahkan oleh para ustadz kiai yang laki-laki, sehingga tidak berkeadilan di dalam memahami ajaran Islam di dalam implementasi fikih dalam kehidupan berkeluarga. Itu tahun waktu itu. Maka kemudian seiring berjalannya waktu, karena saya sekretaris dari pusat studi perempuan, akhirnya menggali tentang feminisme. Ada memang menarik, mungkin kecenderungan saya yang empati terhadap orang yang terzolimi, itulah yang kemudian mendorong saya memahami luar biasa nih apa yang dilakukan oleh feminisme Indonesia di dalam membantu orang-orang yang seperti itu. Pernah sampai ke kunjungan ke pondok pesantrennya Kiai Husain di Indramayu, Cirebon, Indramayu. Itu di situ banyak orang-orang yang dibantu gitu, diedukasi tentang KDRT, harus melakukan keberanian untuk melakukan pelaporan gitu kepada petugas tanggung jawab yang di pemerintah. Intinya waktu itu feminisme saya anggap sebagai wadah atau gerakan yang bagus ketika kondisi Indonesia banyak orang-orang perempuan-perempuan yang mengalami KDRT itu tidak mampu speak up gitu waktu itu, sehingga saya pun tertarik ketika ada riset-riset yang berbau gender itu, saya ambil bagian itu. Bahkan ketika sudah di UIK tahun 2014-2015 saya juga mengajukan riset di Kementerian Agama tentang gender, tetapi kaitannya nanti keprihatinan hal yang berbeda, keprihatinan terhadap LGBT di perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lain. Seiring berjalannya waktu, pandangan saya terhadap feminisme mulai bergeser. Kalau kalau di tahun 2007 sampai 2010 itu, ketika ada Aminah Wadud itu berpandangan bahwa perempuan boleh mengimami sholat laki-laki, sampai seperti itu kan, pergeseran bagaimana mengangkat derajat perempuan dalam feminisme itu sampai ke ranah ibadah, perempuan boleh mengimami sholat laki-laki. Di situ sudah mulai goyah. Saya sudah mulai berpikir, lalu kemudian mengkaji lagi tentang feminisme. Ternyata gerakan-gerakan politiknya itu bukan bermitra dengan laki-laki, tetapi bagaimanapun ada kesan di feminisme itu, selama ada laki-laki maka perempuan tidak akan pernah aman. Lebih ke situ. Lalu kemudian di tahun 2021, 2022, 2023 itu beberapa kali melakukan penelitian bersama mahasiswa UIK, dan saya menemukan betapa bahayanya gitu feminisme Indonesia menghembuskan banyak sekali opini-opini yang itu akan merusak cara pandang umat Islam Indonesia, terutama generasi mudanya. Di antaranya yang pertama, konsen. Anak SD, SMP, SMA, SD yang menurut sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai anak-anak itu tahu tentang konsen. Konsen itu ketika seseorang itu mengambil keputusan terkait diri tubuhnya.
Kalau aku mau berpacaran selama suka sama suka gitu, seperti apapun bentuk pacarannya, karena my body is mine, my body is my authority, maka ayah dan ibu pun tidak punya wewenang untuk mengatur aku atau melarang-larang aku. Pokoknya dari konsen, kata konsen itu mengubah paradigma generasi muda Indonesia. Sehingga kemudian riset-riset berikutnya terkait feminisme lebih berbahaya lagi ketika tadi hembusan tentang pluralisme, kemudian bahwa setiap orang, setiap warga negara, setiap orang, setiap individu itu harus memiliki penghargaan atas perbedaan. Memiliki penghargaan atau bagaimana toleransi terhadap keragaman dan perbedaan. Nah, dalam perspektif saya, dalam perspektif ajaran Islam itu kan sama, menghargai perbedaan. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, beda bahasa, beda agama, beda kultur, budaya, beda negara, itu dihargai dalam perspektif Islam. Betul, kita harus menghargai. Tapi feminisme kemudian menganggap LGBT itu bagian dari perbedaan. Kalau kami melihatnya LGBT itu bukan keragaman, bukan perbedaan, tetapi itu sudah penyimpangan. Sehingga perspektif saya tentang feminisme ketika dulu ada simpati gitu, kemudian bergeser lagi ketika Aminah Wadud itu menganggap perempuan boleh mengimami sholat, itu udah mulai bergeser. Apalagi ketika riset-riset akhir ini bersama mahasiswa WIKA DS1, saya menemukan betapa bahagianya Instagram feminisme. Harus diwaspadai itu karena akan mengubah cara pandang anak-anak Indonesia. Oke. Baik Ibu, tadi kan Ibu menyinggung soal LGBT ini nih Bu. Nah, menurut Ibu kaitan LGBT dengan feminisme ini seperti apa ya Bu? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan Pak Torik, feminisme itu kan sekuler, lebih pluralis sekali gitu. Awalnya feminisme itu bagaimana perjuangan para perempuan-perempuan yang termarginalkan sebetulnya awalnya. Ya kalau di kita di Indonesia kesannya seperti Ibu kita Kartini. Habis gelap terbitlah terang, mensejajarkan hak pendidikan perempuan gitu. Bagaimana mengakui potensi perempuan, menghargai misalkan sama-sama di dunia kerja. Kalau dulu kan pabrik laki-laki dan perempuan, gaji perempuan rendah sekali dibandingkan dengan gaji laki-laki hanya karena identitas, hanya karena gendernya. Nah, perjuangan itu relatif aman, tapi ketika tadi pluralisme, bagaimana menganggap segala sesuatu itu perbedaan itu wajar, aman gitu. Sayangnya gitu tadi LGBT pun gitu sebagai sebuah perilaku penyimpangan, jelas-jelas penyimpangan, tetapi oleh feminisme sejalan dengan pandangan dari DSM 4 dalam psikologi, dianggap dulu ketika di DSM 3 LGBT itu dianggap perilaku yang sakit, abnormal, tapi mulai menghilang di DSM 4 psikologi, feminisme pun sama, beranggapan bahwa LGBT sebagai sebuah keragaman yang harus diterima. Dan Pak Torik, jangan lupa orang-orang penggerak feminisme di barat sana, di Eropa, itu mereka yang banyak mengusung tentang lesbi, karena bagaimana kebencian mereka terhadap laki-laki, kekuasaan yang dilihat dari laki-laki seolah-olah perempuan dikangkangi apa ditindas karena memang laki-laki selalu itu, akhirnya mereka banyak yang lesbi dan mendukung ya. Jadi LGBT itu akhirnya menjadi warna mereka, dalam perspektif saya begitu. Baik Ibu, kayak contoh kasus nih yang pengen saya tanyakan ke Ibu. Kayak kita di lingkup kantor misalnya, ada misalnya laki-laki mencolek perempuan, itu biasanya jatuhnya kan wah pelecehan, tidak baik gitu ya. Nah, ada gak sih Bu kayak sebaliknya itu bahasa atau apa jawaban Ibu soal kalau pelecehan terhadap laki-laki ini seperti apa untuk lingkup misalnya di dalam kantor kerja gitu? Baik, kalau saya ketika muncul ya, bahkan itu kan sudah masuk undang-undang ya di Indonesia ya, Pak Dr. Widodo itu memperjuangkan undang-undang itu. Ketika pelecehan itu yang dimaksudkan adalah
yang dilakukan oleh laki-laki kepada yang bukan muhrim, mau itu di kantor, mau itu di kendaraan umum, mau itu di luar itu gitu, di setiap agenda yang bukan muhrim, termasuk di dalam rumah tapi ternyata ada orang yang bukan muhrim melakukan hal seperti itu, saya setuju. Bagaimanapun itu perilaku yang tidak bisa dibiarkan, perlu ada tindakan-tindakan agar menjadi efek jera kepada orang sehingga tidak sembarangan. Karena bagaimanapun Pak Torik, secara fisik mayoritas laki-laki itu kan lebih kuat, sementara secara fisik mayoritas perempuan mayoritas itu lebih lemah. Sehingga kalau hal-hal seperti itu tidak ditata dengan baik, tidak dibuat hukum yang ini, akan ada banyak perempuan-perempuan yang lemah secara fisik kemudian dizalimi oleh laki-laki gitu. Mungkin lemah tidak semata-mata fisik Pak Torik, bisa juga lemah karena jabatan. Yang melakukan, yang mencolek itu atasannya misalnya. Nah, bagi saya semua yang dilakukan yang bukan muhrim itu, semua itu, maka saya setuju perlu ada tindakan. Tapi jangan sampai kemudian apa yang disebut dengan pelecehan seksual itu masuk ke ranah lingkup domestik keluarga. Misalkan suami suami yang mengajak istrinya misalkan kebutuhan biologis tetapi istrinya menolak gitu, itu masuk kategori pelecehan. Nah, di situ yang saya tidak setuju, karena sebetulnya hukum syariat Islam itu bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, tapi memang dari pencipta alam semesta ini yang telah mengetahui bagaimana kapasitas perempuan dan bagaimana kapasitas laki-laki. Ketika perempuan itu haram, hukumnya dibenci oleh Allah ketika menolak untuk memenuhi hajat biologi suaminya, karena memang perempuan diciptakan untuk mampu, selalu mampu gitu. Nah, ketika misalkan kondisinya seperti itu, apa yang disebut oleh Pak Torik tadi pelecehan seksual, maka tidak ada cerita suami melakukan pelecehan seksual kepada istrinya gitu. Tapi kalau di wilayah publik yang bukan muhrim gitu, maka itu hal yang memang perlu sama-sama kita perhatikan untuk menjaga perempuan, memuliakan perempuan gitu, menghindari perempuan dari kondisi-kondisi yang tidak aman. Begitu Pak Torik. Baik, Masya Allah sekali ya Prof. Sama ini Prof Torik juga pengen bertanya terkait feminisme dengan kan trennya sekarang perempuan ini pengen menjaga tetap badannya tuh bagus, terus kedua mukanya masih wajahnya cantik, parasnya bagus gitu kan. Nah, terkait dengan child free nih Prof. Nah, menurut pandangan Prof gimana nih Prof? Baik. Feminisme termasuk gerakan yang tadi mendukung child free. Kenapa? Biasanya orang-orang yang mendukung LGBT, kalau feminisme itu dukungan terkuatnya pasti ke lesbi kan? Yeah. Para penggerak-penggerak di feminisme itu banyaknya yang lesbi. Kan Pak Torik tentu sudah bisa tebak ya, problem apa yang terjadi pada kehidupan keluarga yang gay dan lesbi. Mereka tidak bisa punya anak kan? Yeah. Lalu ketika menggaungkan child free, itu akan menjadi jembatan jalan tol bagi mereka yang tadinya ragu-ragu untuk memilih lesbi, ragu-ragu. Yeah, ternyata oh iya bener ya gitu. Itu. Jadi itu perangkap yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, ada sih dihembuskan terkait dengan nanti badan jadi tidak ramping lagi, tidak seksi lagi, tidak ini lagi. Ada memang dihembuskan seperti itu, tetapi lebih banyaknya orang-orang yang memilih child free itu tidak ingin kebebasannya atau dunia di zona nyamannya itu terusik, terganggu dengan hadirnya anak. Nah, kalau saya melihat faktornya selain memang faham-faham yang dihembus-hembuskan oleh gerakan-gerakan seperti feminisme, hal lainnya yang menjadi daya dukung child free itu banyak diikuti karena pola asuh dari orang tua kepada anaknya itu banyak yang salah gitu, menganggap bahwa bentuk wujud cinta dari ayah dan ibu kepada anak itu dengan overprotect. Jadi anakku tidak boleh mengalami penderitaan, anakku dari sejak kecil pokoknya harus mendapatkan fasilitas yang ternyaman, anakku harus menjadi lebih baik daripada kondisi anak-anak yang lain, tidak boleh mengalami seperti itu. Nah, padahal hakikatnya hidup di dunia ini kan memang untuk diuji. Ibu bapaknya sendiri yang sukses itu tentunya bisa menjadi sukses itu karena memang mampu melalui berbagai ujian dan ketidaknyamanan itu. Nah, para orang tua tuh banyak yang amnesia di situ.
Jadi wujud kasih sayangnya itu menjadi diimplementasikannya dengan cara yang keliru. Derita yang pernah dia alami dulu, keterbatasan, kesusahan, kelelahan yang dialami dia jangan sampai dialami oleh anaknya. Itu akhirnya menjadi psychological strength, kekuatan psikologis pada anak menjadi rapuh. Sehingga dia beranggapan bahwa hadirnya anak itu akan membuat dia menderita karena terganggu, ada rasa sakit, berubah badan, kemudian hobi-hobinya nanti akan lebih ke situ. Dan tadi kaitannya dengan feminisme, karena feminisme itu lebih banyak orang-orang yang mendukung LGBT itu, ya tadi ketika child free digaungkan, banyak orang yang mengagumi child free, maka itu dalam tanda petik menggiring orang untuk menyepakati LGBT. Dimana kelemahan LGBT kan mereka nggak bisa punya anak tuh dari gay maupun dari lesbi. Begitu Pak Thorik. Baik. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih, Prof. Baik, silahkan. Bagaimana pandangan feminisme soal poligami nih, Prof? Sedangkan Nabi kita kan memperbolehkan poligami nih. Oke. Baik. Kalau dikaitkan dengan feminisme, bahkan sebetulnya bukan feminisme ya, non-Muslim yang benci kepada agama kita banyak yang menggunakan memojokkan Islam itu dengan tadi poligami. Syariat Islam poligami itu dianggap tidak manusiawi dalam perspektif mereka. Kalau dulu termasuk juga hukuman rajam, hukuman dera gitu kan, hukuman had, pokoknya hukuman-hukuman yang dalam syariat Islam, potong tangan dan sebagainya itu dianggap sebagai sebuah pertanyaan besar dalam perspektif mereka, itu tidak sesuai dengan HAM, tidak sesuai dengan zaman sekarang gitu. Termasuk di dalamnya adalah poligami. Nah, mereka lupa gitu bahwa syariat ajaran Islam itu bukan dibuat oleh manusia, Pak Thorik. Syariat ajaran Islam itu bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi syariat dari Allah yang menciptakan seluruh manusia dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sehingga apapun gitu syariat dalam ajaran Islam, karena Allah tahu gitu pada makhluknya itu ada kondisi-kondisi yang membutuhkan jalan keluar dengan poligami. Tetapi kan di dalam Islam poligami itu bukan sebuah kewajiban. Poligami itu pintu yang bisa diambil oleh beberapa pasangan kehidupan keluarga gitu demi untuk semakin lebih baik gitu menjadi penghambaan dirinya kepada Allah gitu. Karena kan kalau saya secara pribadi berpandangan bahwa apalagi pengalaman-pengalaman konseling saya menemukan tidak sedikit perempuan yang siap dipoligami gitu. Tidak sedikit perempuan yang dia tidak masalah ketika suaminya punya istri lagi, tapi ada beberapa istri yang teramat sulit menerima kondisi itu. Kemudian di satu sisi lagi, Pak Thorik, ada kondisi di mana poligami itu justru menjadi solusi untuk pasangan suami istri itu. Di antaranya salah satunya ketika suaminya misalkan memiliki libido yang tinggi, sementara si istrinya saja kewalahan untuk bisa memenuhi hajat itu, dan itu kan tidak bisa dipenuhi dengan cara yang lain kecuali memiliki istri lagi. Atau yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan ketika poligami bukan memilih gadis belia Aisyah itu, kemudian yang Rasulullah pilih kan janda yang sudah tua tuh. Bagaimana memuliakan janda yang tua itu, bagaimana memberikan kasih sayang. Bahkan kan di dalam syariat ajaran Islam itu idealnya poligami itu bagaimana membantu perempuan dan janda yang punya anak banyak tidak punya suami gitu kan. Artinya syariat ajaran Islam itu selalu untuk kemaslahatan umat gitu. Pada kondisi tertentu itu akan menjadi solusi terbaik. Nah, tapi tidak boleh kemudian meskipun kita setuju syariat Islam itu membolehkan tentang poligami, tidak kemudian itu menjadi diumbar oleh orang-orang yang misalkan secara biologis saja tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis istri pertamanya. Secara ekonomi misalkan kemampuan dia dalam mendidik keluarga, membawa keluarga ke jalan Allah aja tidak bisa, lalu kemudian dia mengambil langkah poligami. Nah, itu yang sebetulnya bukan diperuntukkan oleh laki-laki yang seperti itu. Ada kondisi tertentu yang memang poligami itu menjadi solusi terbaik untuk keluarga tersebut gitu. Jadi bagi saya poligami syariat Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmiah, riset ilmiah, tidak pernah akan merugikan manusia, makhluk Allah.
ketika diambil sesuai dengan kondisinya. Begitu Pak Tori. Baik. Ada yang pengen Prof sampaikan nggak sebagai penutup kalimat terakhir nih soal feminisme ini ke depannya seperti apa, Prof? Baik Pak Tori, ketika saya riset bersama mahasiswa-mahasiswa saya, karena meneliti feminisme itu sudah lebih dari 1 kali ya, kalau menurut saya hati-hati gitu tentang slogan-slogan, kemudian opini-opini yang dibangun gitu, apalagi yang keluar dari feminisme. Sekarang saya ingin menyampaikan itu, karena bagaimanapun di setiap slogan opini-opini itu dibaliknya itu ada muatan misi tertentu. Namanya feminisme itu sudah masuk kategori ideologi tertentu, paham tertentu. Nah, lebih banyak yang ditemukan itu sangat bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Jadi berhati-hatilah, hati-hati gitu. Demikian Pak Tarik. Baik nih teman-teman, sekian episode kali ini bersama Prof. Dr. Imas Kurnia Rahman. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton dimanapun kalian berada, dan untuk Prof semoga sukses selalu. Amin, sehat selalu ya Prof ya. Amin, dengan cita-citanya Prof ya. Stay tune di episode selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tori, kok aku lihat kamu kelihatan bingung banget sih, kenapa? Iya, aku bingung soalnya aku mau lanjut S2, cuman aku bingung di mana yang bagus ya. Nggak usah bingung-bingung, lanjutin aja di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Wah, jurusannya ada apa aja? Kalau di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu banyak banget program studinya Kak. Ada program studi dokter dan magister. Kalau di program studi dokter itu ada dokter pendidikan agama Islam dan dokter ekonomi syariah. Tapi kalau di program magister itu ada magister manajemen, magister teknologi pendidikan, magister pendidikan agama Islam, magister ekonomi syariah, dan magister komunikasi penyiaran Islam. Kira-kira Kak Tori memilih yang mana? Wah, banyak juga ya jurusannya. Kayaknya saya tertarik untuk di manajemen. Nah, buat kalian yang pada mau daftar jadi mahasiswa baru di Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bisa langsung hubungi chat yang ada di bawah ini dan klik link yang ada di deskripsi.